Ini tuh ada tegangan listrik teman-teman, tegangan listrik input sekitar 12 volt. Coba kita akan lihat di sini. Ini untuk negatifnya ya. Nah, ini tegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Mas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara menurunkan atau membuat sebuah rangkaian penurun tegangan, distabilkan ya teman-teman, diturunkan tegangannya dan distabilkan di tegangan tertentu teman-teman. Dan di sini yang saya pakai yaitu adalah sebagai penguat arusnya. Di sini saya menggunakan transistor TIP 41C teman-teman. Oke, itu ya kelihatan ya, ini jelas banget. Nah, iya tuh ya, TIP 41C ya teman-teman, yang jenisnya itu NPN teman-teman. Oke ya, kayak gini. Dan tegangannya ini bisa kita atur menggunakan ini teman-teman komponennya. Di sini saya menggunakan dioda Zener teman-teman dengan tegangan 8,2 volt teman-teman ya. Di sini tertulisnya 8V2 atau 8,2 volt teman-teman ya. Karena tegangannya itu bakalan kita sesuaikan sesuai dengan kemauan kita teman-teman ya. Kalau seandainya kita pengen tegangan outputnya itu 5 volt, berarti kita harus cari dioda Zener yang 5 volt teman-teman ya. Kemudian untuk tegangan input dia bebas teman-teman, mau berapa aja, cuman di sini ada batasan juga teman-teman ya. Tapi di sini saya kurang tahu juga batasannya harus berapa volt ya untuk inputnya. Karena yang namanya tahanan juga tetap pasti ada batasnya teman-teman ya, ada limitnya. Harus berapa volt tegangan maksimal, karena kalau kita berlebihan mengasih tegangannya itu mungkin bisa mengakibatkan si dioda Zenernya ini juga panas dan akhirnya putus atau bakalan jadi over voltage ya teman-teman. Jadi tegangannya itu bakalan sesuai dari jadi tegangan input itu teman-teman. Nah, oleh karena itu di sini kita akan mencoba menurunkan tegangan yang tadinya 12 volt. Ini dia, saya menggunakan adaptor ya. Ini dia nih, tegangannya 12 volt, 3 ampere outputnya, menjadi tegangannya itu 8 volt teman-teman, sesuai dengan yang sudah tertera pada dioda Zener ini teman-teman. Ini saya beli dengan harga 2000 perak teman-teman. Ini dapatnya segini tuh ya. Ini banyak 2000 perak nih teman-teman ini saya. Oke, langsung aja yuk teman-teman, yuk kita akan membuatnya. Di sini kita sambil belajar teman-teman ya. Apalagi untuk pemula nih teman-teman, mungkin ini bisa jadi pembelajaran itu teman-teman ya, buat untuk menurunkan tegangan itu teman-teman. Ya, kayak di sini saya menggunakan heatsink ya, supaya nantinya takutnya di sini rada panas, atau intinya pengaman ya teman-teman ya, pengaman supaya takutnya ini bebannya itu berlebih atau panas, sehingga si transistor TIP ini juga aman teman-teman. Oke, di sini ini saya pakai bautnya kayak gini ya, jadi bisa pakai tangan puterin TIP ya. Kemudian di sini saya pakai dioda yang tadi ya, ini dia V8 atau 8,2 volt teman-teman. Ini udah kita dapatkan di sini. Udah, ini saya udah apa sebutnya, udah saya putusin ya. Di sini kita lihat di sini tuh ya, ini ada tulisannya kecil banget, 8 V atasnya ya, 2 tuh ya, jadi 8,2 volt teman-teman. Oke, kita akan pasangkan teman-teman. Cuman di dioda Zener kayak gini tuh ada yang ini tuh ya, lihat di sini ada gelang hitamnya sama ada yang warna oranye gitu teman-teman. Ini dalamnya itu lilitan teman-teman ya, lilitan tembaga yang kecil banget tuh teman-teman. Nah, untuk bagian yang ada gelang hitamnya ini adalah kaki katodanya, kaki katoda atau bagian negatifnya ya. Untuk bagian ini yang oranye semua ini adalah positif teman-teman, atau kaki anodanya ya. Untuk pemasangan ini kita pasangkan di sini teman-teman ya, gini memasangkannya ya, karena di sini tuh dia kan ada 3 buah kaki pada si transistor ini kaki kolektor, basis, dan emitter teman-teman. Untuk pemasangannya yang ada gelang hitam itu di kaki basis. Kita kasih timah dulu teman-teman sedikit di sini. Nah, kemudian kita akan solder aja langsung di sini ya teman-teman posisinya. Nah, ini benar-benar jangan sampai terbalik teman-teman ya. Dioda Zener ini dia rawan rusak, jadi pemasangannya itu benar-benar harus hati-hati ya, jangan sampai terbalik antara kutub yang ada gelangnya sama yang tidak ada gelangnya teman-teman. Kemudian kita akan pasangkan juga ini dia, sebuah resistor dengan nilai 330 ohm teman-teman ya. Ini saya menggunakan resistor 330 ohm dengan dayanya itu setengah watt teman-teman ya, 0,5 watt. Ini dia, oranye coklat ya, oranye ya. Oke, 3 coklatnya itu 0, jadi 330 ohm. Emasnya itu toleransi 0,5% atau 5% teman-teman ya.
5% ya. Oke. Nah, seperti ini kita akan pasangkan di kaki kolektor teman-teman. Di kaki kolektor ya. Pada transistornya kita akan putusin dulu seperti ini. Ini saya supaya nantinya lebih gampang gitu ya. Karena itu terlalu panjang sok riuh gitu teman-teman. Kayak di sini kita akan kasih timah dulu supaya nanti pas penyolderannya itu gampil gitu. Langsung kurang pasangkan di dia tuh ya, di kaki kolektor ya teman-teman. Ini dia. Nah, kayak gini. Kemudian kita akan sambungkan ke sini. Ini kita akan tekuk seperti ini. Dan yuk, nepi apa pentingnya? Coba kita akan lipat seperti ini. Nah, kita balikan lagi ke sini ya teman-teman, ke kaki basis. Kayak gini aja deh ya. Penting aja terhubung teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini kita akan sambungkan lagi atau kita akan solder lagi ya teman-teman di kaki basis ini nih ya. Oke, ini dia. Jadi di sini saya akan sedikit ngejelasin teman-temannya supaya rada paham gitu teh. Oke teman-teman ya. Jadi di sini fungsi resistor ini kan dia untuk untuk membuka gerbang di kaki basis teman-teman ya. Karena listrik itu mengalir dari kaki kolektor ke kaki emitter teman-teman. Dan si basis ini adalah gerbangnya. Maka ketika dikasih resistor, ini tujuan kasih resistor itu adalah supaya arusnya tidak berlebihan yang akan mengakibatkan si transistor ini panas. Jadi tetap ditahan ya arusnya itu supaya enggak terlalu berlebihan masuk ke transistor ini teman-teman ya. Makanya pakai resistor ini dia supaya enggak terlalu berlebihan. Tapi tegangannya tetap stabil teman-teman ya. Cuman arusnya aja bakal berkurang sedikit teman-teman ya. Kalau misalnya tegangan input 12 volt maka keluarnya juga sekitar 12 volt, berapa gitu teman-teman ya. Dan untuk si diode Zener ini dia kenapa dipasangnya di basis? Karena dia akan menyetabilkan tegangan keluaran di emitter teman-teman ya. Karena kan tadi gerbangnya itu pusatnya ada di kaki basis. Jadi kalau kaki basisnya itu tegangan yang terimanya itu 8 volt, maka outputnya atau emitternya ini kan nanti outputnya nih, emitternya ini juga bakalan menyesuaikan tegangannya sesuai dengan tegangan input. Tegangan input pada kaki basisnya ya, basis ini nih. Jadi dikontrol, jadi tegangan output ini dikontrol sama tegangan inputnya. Tegangan basisnya teman-teman ya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita akan pasangkan adaptornya teman-teman. Adaptor yang udah tadi kita siapkan, saya menggunakan adaptor 12 volt teman-teman. Ya. Ini untuk positifnya dan ini untuk negatif teman-teman. Untuk positif kita pasangkan langsung di sini nih. Di kaki kolektor ya. Kaki kolektor kita akan pasangkan langsung ininya ya. Langsung sebut teh si adaptornya. Nah, ini dia di sini nih. Di kaki kolektor ya teman-teman. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk kaki negatifnya kita pasangkan di sini di diode Zenernya ya. Nah, kalau untuk pemasangan si diode Zener ini dia kebalikan teman-teman ya. Maksudnya kebalikannya itu ini kan tadinya kaki anoda ya. Tapi dipasangkan dipasangkan di tegangan negatif. Biasanya kan kalau misalkan diode rectifier atau diode penyearah itu dia pasangkinnya ke yang ada gelangnya teman-teman. Tapi kalau ini kebalikan teman-teman ya, karena ini tujuan kebalikan itu supaya tegangannya itu bisa turun teman-teman, sesuai dengan tegangan yang disesuaikan oleh si diode Zener ini. Oke teman-teman, seperti ini aja ya. Sekarang kita akan tester bagaimana hasilnya setelah melalui rangkaian ini ya. Ini untuk outputnya ya teman-teman. Untuk lebih enak lagi, di sini saya menggunakan ini aja nih ya, kabel kayak gini. Ini untuk tegangan output. Kayak di sini kita pasangkan dulu ini nih soket ya, pakai soket kayak gini nih saya. Oke teman-teman. Nah di sini kita pasangkan di kaki outputnya, yaitu kaki emitter untuk positifnya di sini ya. Kemudian untuk negatifnya, ini dia negatifnya di kaki negatif juga ya teman-teman. Jadi di paralel ya, disambungkan ke sini juga sama. Ini dia. Nah oke, udah terhubung ya teman-teman, udah seperti ini. Nanti ini tinggal kita
sambungin aja ke sini nih. Nah kayak gini ya, jadi ini outputnya teman-teman. Oke, langsung aja kita akan tes start teman-teman. Kita siapkan dulu ininya nih, stop kontak. Ini apa, colokan ya, ini dia colokan. Kita akan colokin dulu ini adaptor ke sini nih. Nah ini nyala ya hijau, kemudian kita akan ukur tegangan input dan outputnya dulu teman-teman. Kita akan ukur dulu tegangan ya, ini kabel sini tuh ya teman-teman. Kita akan ukur dulu tegangan inputnya ya, berapa volt. Ya ini switch selektornya ini saya pasangkan di 20 volt teman-teman. Ini untuk tegangan inputnya dulu. Ini ya di kaki kolektor ya, ini nih. Nih kabel yang ini input ya ke sini, dan ini tuh, nah ini tuh ada tegangan listrik teman-teman. Tegangan listrik input sekitar 12 volt. Coba kita akan lihat di sini. Ini untuk negatifnya ya. Nah ini tegangan inputnya terbaca 12,4 volt teman-teman, 12,4948. Nah segitu ya lah ya. Kemudian kita akan ukur tegangan outputnya. Untuk tegangan output kita pindahkan switch selektor yang merah ini, untuk yang hitam tetap di sini. Kita pindahkan ke sini nih, ke yang kaki emitter. Nah di sini terbaca sekitar 8,10 ya, atau 8,1 volt teman-teman ya. Nah 8,1 volt ini 8 volt pas. Coba kalau kita pindahkan ke switch selector 200 nih ya, ini tanpa kok ini ya nih, jadi lebih ini nih. Nah dia terbaca sekitar 8,1 volt tuh, 8 volt 8,1 volt ya. Jadi benar-benar pas di 8 volt teman-teman ya, pas 8 volt ya. Nah jadi tegangannya itu turun dan stabil teman-teman. Coba kita akan pakai misalkan ini ya, pakai beban. Ini saya menggunakan ini dia lampu LED 12 volt ya, LED 12 volt. Nah nih kita akan lihat tegangannya ya. Ini kalau kita pasangkan di input teman-teman, tegangan input ya. Nah ini untuk inputnya nih ya, kita pasangkan di input. Ini untuk ininya, untuk negatif ini ya. Nih kita akan tempelin doang aja ya teman-teman ini. Dan ini untuk positifnya di sini. Nah ini terang banget tuh segini ya. Ini terang banget 12 volt, tapi setelah melalui rangkaian kita ini, dan kita akan sambungkan ke sini ya teman-teman. Negatif ya, oke ya, dan yang ini positifnya tuh ya. Jadi untuk positifnya tetap kita sambungin aja seperti ini ya, soalnya kalau untuk negatifnya kan ini sama tuh ya, sambunginnya ke sini. Kita lihat ya di sini perbedaannya. Nah ini setelah melalui rangkaian yang udah kita bikin tuh ya, tuh nggak terlalu terang teman-teman ya. Jadi di kamera juga nggak serab teman-teman. Ini kalau di kamera kan kayak rada canggih gitunya, kalau aslinya mah ini nggak terlalu serab kayak gini tuh. Nih kalau kita pasangkan ke tegangan input, terangnya segini tuh, terang banget teman-teman ya. Nah ini 12 volt, tapi setelah melalui rangkaian udah kita bikin, ini sekitar 8 volt tadi, menjadi segini teman-teman. Nah ya seperti itu teman-teman ya, mantep banget teman-teman ya. Jadi rangkaian udah kita rangkai sekali ini berhasil teman-teman ya. Jadi turun tegangannya sesuai dengan keinginan kita teman-teman ya. Jadi kalau kita inginnya itu tegangannya 3 volt, 4 volt, 5 volt atau berapa volt itu teman-teman ya, dengan catatan tegangan inputnya harus besar daripada tegangan output teman-teman. Itu bisa teman-teman ya, dengan rangkaian sesederhana ini teman-teman. Tuh. Dan ini untuk diode zenernya rada hangat, cuman ini hangatnya hangat kuku ya. Kemudian untuk resistor juga rada hangat kuku, dan untuk transistor ini aman teman-teman, tidak terasa hangat acan kayak seperti ini teman-teman. Jadi berapapun tegangan inputnya, walaupun tegangan inputnya itu berubah-ubah ya teman-teman, misalkan tadinya 12 volt menjadi 15 volt, jadi intinya berubah-ubah gitu ya teman-teman ya, dan tegangannya itu lebih besar daripada output, maka outputnya bakal tetap stabil di tegangan tersebut teman-teman. Tegangan misalkan 8 volt seperti ini ya, bakalan tetap stabil teman-teman ya. Seperti ini aja teman-teman rangkaiannya, dan mungkin bisa berguna teman-teman ya, ini tuh sesuai dengan yang bakalan kita pakai gitu teman-teman ya, buat nyalain sebuah rangkaian apa gitu ya. Jadi bisa kita sesuaikan dan bisa kita turunkan hanya dengan memasangkan atau membuat sebuah rangkaian sederhana ini.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu aja teman-teman ya video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat pemula yang ingin mencoba membuat rangkaian penurun tegangan, dan mungkin ini bisa menjadi referensi atau menjadi solusinya untuk kalian yang memerlukan teman-teman. Hatur nuhun kasadayana, syukron, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.